Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat seiring salam kita curahkan kepada baginda besar kita, seorang proklamator tanpa berdasi, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah, yang telah membawa kita dari zaman ke-8 hingga zaman terang benderang. Ingkang muliakan ibundanya Haja Komariah beserta keluarganya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi umur panjang, amin. Yang saya muliakan Bapak Pemangku Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin, Bapak Kiai Haji Abdul Mujib Nasiruddin beserta keluarganya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ketua Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin, Bapak Ustadz Abdul Mashkur SPDI. Yang saya hormati pula jajaran asatidz wal mudabbir yang tak bosan-bosannya mentransformasikan ilmunya kepada kita agar kita menjadi anak yang berbudi luhur serta berguna bagi nusa, bangsa dan agama, amin. Langsung saja berdirinya saya di sini bukan lain ialah ingin menyampaikan satu patah dua pepatah yang bertemakan iman. Hadirin yang berbahagia, sebelum melanjutkan, kalian semua, kita semua sudah tahu betul, sudah paham betul, sudah mengerti betul yang namanya iman. Karena iman itu diyakini di dalam hati, ada dalam hati. Akan tetapi iman mempunyai 3 unsur pokok, yakni yang pertama diyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkannya dengan perbuatan. Ketiga unsur pokok ini tidak akan bisa berdiri dengan sendirinya. Dengan demikian orang yang beriman akan sepenuh hatinya beyakini bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang telah menciptakan dunia dan tidak ada yang menyekutuinya. Mengucapkannya dengan lisan secara benar, tidak pernah memunafikannya. Mengamalkannya dengan perbuatan, karena tidak hanya sebuah yakinan dan ucapan tapi juga mengamalkannya. Sebagaimana ada hadis yang berbunyi, an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Yang artinya kurang lebih adalah iman itu diyakini di hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Hadirin yang berbahagia, dari hadis di atas sudah jelas bahwasannya yang namanya iman itu harus dilandasi dengan 3 unsur pokok yang sudah tertera di atas tadi. Karena orang yang beriman itu akan selalu berkeyakinan dan tidak pernah tergoyahkan dengan godaan sebesar apapun. Lalu sesuai pada unsur yang pertama, yakni meyakini di dalam hati. Hati juga merupakan tempat bersemayamnya iman seseorang. Dari sinilah asal keimanan seseorang.
Coba bayangkan saja, mereka-mereka di luar sana, negara sana, dengan modal berpakaian sarung, dengan modal berpakaian kemeja, dengan modal berpakaian sorban, dengan modal berpakaian peci, mereka mengaku beriman, mereka mengaku beragama, namun mereka hanya menjualkan nama, ingin menghancurkan sebuah kedamaian. Nauzubillah, nauzubillah min zalik. Semoga kita tidak termasuk, amin. Hadirin yang berbahagia, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Maksudnya ialah seorang mukmin yang imannya kuat itu sangat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan seorang mukmin yang imannya lemah, itu tidak lebih dicintai oleh Allah. Jika kita iman kita masih lemah, jika iman kita masih kurang, jangan sampai kita termasuk golongan-golongan yang merugikan. Maka dari itu, marilah kita perkuat iman kita, perkokoh iman kita, agar kita dijauhkan oleh orang-orang yang tidak benar. Jangan sampai kita seperti mereka yang di luar sana, hanya menjualkan iman dan agama, tetapi tidak mengetahui betul tentang imannya kepada Gusti Allah. Hadirin yang berbahagia, mengucapkan dengan lisan secara benar, yakni mengucapkannya dengan kalimat syahadatain atau dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya kurang lebih, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika sudah diyakini, sudah diucapkan, lalu kita hanya tinggal mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita hanya mengucapkannya saja tapi tidak mengamalkannya. Itu namanya munafik, itu namanya tidak mengamalkannya. Jangan sampai itu termasuk juga dosa yang besar. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita tetap bersyukur karena kita masih berada di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin ini. Kita mempelajari agar iman kita tetap terbentengi oleh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ketika kita keluar dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Banin ini, iman kita tergoyahkan, iman kita terlengserkan hanya karena sebuah hal sepele, hal yang kecil yang berupa harta, hanya untuk mengengserkan iman kita. Nauzubillah, jangan sampai. Maka dari itu, marilah kita tetap untuk bersyukur kepada Gusti Allah, agar kita tetap beriman dan berkeyakinan kepada Gusti Allah. Saya yakin santri Tarbiyatul Banin insya Allah bisa menjaga iman kita, akan bisa membentengi iman kita, karena Mama Yai Nasruddin akan selalu mendoakan untuk santrinya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Ila akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ageng Dirgandanu. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita sambut orator yang keempat yang akan dibawakan oleh Saudara Sohibul Umam. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk menaiki panggung kehormatan. Mana tepuk tangannya yang bangun. Tuh, mana tepuk tangannya buat Takibul?